Halo, assalamualaikum, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Jangan sampai sakit, jaga selalu kondisi kesehatan kalian. Gimana nih buat kalian yang puasa, lancar nggak ibadah puasanya? Semoga lancar sampai akhir Ramadan ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya pengen kasih tips buat teman-teman semua, buat kalian ya, yang bakal touring atau bakal road trip nanti untuk mudik teman-teman. Terutama buat kalian yang menggunakan sepeda motor, kendaraan roda 2 ya. Jadi saya akan kasih tips berdasarkan pengalaman saya touring selama ini. Saya akan kasih tips buat kalian apa aja yang harus kalian persiapkan di motor kalian, apa aja yang harus kalian persiapkan di fisik kalian ya, badan kalian, dan barang bawaan apa aja yang sebaiknya kalian bawa buat perjalanan mudik nanti ya teman-teman. Karena perjalanan mudik ini agak berbeda dengan perjalanan touring biasa, karena di sini akan ada ribuan kendaraan yang bercampur jadi satu dalam satu momen, yang pasti ini akan sangat menguras stamina badan kalian dan menguras energi motor kesayangan kalian. Jadi prepare-nya harus benar-benar sangat maksimal ya. Jadi simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat buat perjalanan mudik kalian nanti. Oke teman-teman, kita mulai dari persiapan fisik dulu ya teman-teman. Oh ya, ini by the way kalau ada kedengeran suara orang lagi ngetok-ngetok lagi malu, sorry ya, ini kebetulan nggak jauh dari rumah ada yang lagi ngebangun nih, maklum namanya juga di kampung ya. Oke, kita mulai dari persiapan fisik kita ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau untuk persiapan fisik teman-teman, selama kalian sehat ya sebenarnya nggak ada persiapan yang gimana-gimana lah. Tapi yang pasti ada satu barang yang harus kalian bawa ya, kalau kalian punya penyakit bawaan, yaitu obat-obatan pribadi ya. Itu wajib banget untuk kalian bawa ketika touring ya, apalagi untuk obat-obatan yang tidak mudah didapat, itu jangan sampai kelupaan teman-teman ya. Karena yang namanya perjalanan touring belum tentu kita ketemu apotik atau minimarket yang jual obat kebutuhan kita gitu. Nah, terus kalau kalian sehat jangan lupa minum vitamin D teman-teman. Itu penting banget buat jaga kesehatan, buat jaga daya tahan dan stamina kita. Terus jangan lupa bawa yang namanya tolak angin. Ini bukan promosi teman-teman ya. Jadi tolak angin itu benar-benar kepake ketika kita lagi touring jarak jauh, karena biasanya kalau kita lagi touring jarak jauh tuh badan kita kan keterpa angin terus ya, kena angin, kena apa segala macam. Minum tolak angin itu sangat membantu menjaga stamina kalian gitu. Jadi ketika kalian masuk angin, minum itu insya Allah harusnya udah bisa lumayan enakan. Dan buat teman-teman yang berpuasa ya, kita umat muslim itu punya keringanan ketika kita sedang musafir atau sedang dalam perjalanan jauh. Itu kita dapat keringanan untuk boleh membatalkan atau tidak berpuasa ya, dan akan digantikan di lain hari. Dan bahkan beberapa ulama menyarankan hal itu dilakukan ketika kita musafir ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah gak kuat puasa, lagi di jalan, tiba-tiba udah haus banget, udah lapar banget, buka teman-teman, buka puasa ya. Karena memang itu ada beberapa ulama juga yang menganjurkan untuk seperti itu ya. Alasannya juga sederhana, karena dibandingkan kita memaksakan fisik kita tanpa air, tanpa makan, dehidrasi ya teman-teman, kurang kalori, kurang energi, itu malah bisa membahayakan perjalanan kalian beserta keluarga kalian. Oke, itu persiapan fisik kurang lebih seperti itu, simple aja teman-teman. Paling mungkin selama perjalanan saya saranin ketika mudik, apalagi perjalanan yang macet, yang banyak banget kendaraan di jalanan ya, volume kendaraan padat, itu saya saranin kalian setiap 2 jam sekali itu berhenti untuk istirahat, untuk peregangan, atau untuk sekedar santai lah gitu ya teman-teman, ngelurusin kaki, ngelurusin pinggang untuk melanjutin perjalanan kalian. Nah, sekarang persiapan motornya apa aja? Yuk. Nah, untuk persiapan motor ini agak lumayan banyak nih teman-teman ya. Karena persiapan motor ini bukan cuma masalah servis doang, bukan hanya masalah
kelayakan kendaraan kalian doang, tapi manajemen barang bawaan kalian itu juga harus diperhitungkan, karena perjalanan ini akan menempuh waktu yang cukup lama teman-teman ya, dan mungkin akan menyebabkan kelelahan jika kalian tidak melakukan manajemen barang dengan benar. Nah, pertama kita mulai dulu dari motornya teman-teman ya. Persiapan apa aja yang harus kalian lakukan di motor kesayangan kalian sebelum kalian touring? Oke, yang pertama itu kalian harus servis teman-teman ya. Nah, servis ini kalian bisa lakukan di bengkel resmi atau di bengkel langganan kalian, dimanapun, yang pasti di bengkel yang terpercaya. Nah, untuk servis apa aja yang wajib kalian ganti? Yang pertama pastinya oli dong teman-teman ya. Nah, oli, walaupun umur oli kalian mungkin masih, ya oli saya masih sebulan setengah Kang umurnya, atau masih 1000, masih 1500, nggak apa-apa teman-teman, ganti aja. Karena kenapa? Oli ini untuk motor-motor seperti ini ya teman-teman, motor-motor kecil yang tidak punya radiator, oli ini vital banget. Ini perannya sangat penting, karena inilah satu-satunya cairan yang mendinginkan mesin kendaraan kalian ya. Jadi walaupun usia pakainya masih mungkin masih setengahnya, atau masih belum terlalu lama, jadi saya saranin tetap ganti oli. Kenapa? Karena perjalanan mudik biasanya teman-teman akan melewati keramaian atau crowdednya jalanan lintas ya. Ribuan orang melakukan perjalanan di hari yang sama, di momen yang sama, yang pasti jalanan akan jauh lebih padat dibandingkan biasanya, dan itu akan bisa menimbulkan stres berlebih kepada motor kesayangan kalian. So, jadi preventifnya paling utama itu adalah ganti oli kalian ya. Mereknya apa? Bebas teman-teman. Kalau saya sih pakainya Ippon ya, Ippon ini gitu ya, karena udah teruji, udah terbukti, saya touring kemana-mana juga aman banget. Ini oli tidak pernah berkurang dan kualitasnya masih sangat bagus, even dipakai lebih dari 3000 km. Jadi oli itu kalian wajib ganti. Terus yang kedua, cek CVT teman-teman. Kalau ada yang aus, kampas ganda ataupun rollernya segera ganti, karena itu berhubungan dengan kenyamanan kalian. V-belt teman-teman ya, V-belt itu kalau udah getas wajib diganti, karena kalau sampai putus motor kalian kagak bakal bisa jalan ya. Tapi tenang aja, untuk beberapa brand itu menyediakan posko-posko darurat sepanjang jalur mudik, nanti kita bahas ya. Nah, terus setelah selesai CVT selesai, filter udara teman-teman. Filter udara kalau udah jelek, jangan lupa diganti juga ya, karena filter udara ini sangat berpengaruh terhadap konsumsi BBM motor kalian. Nah, jadi kalau kalian pengen motor kalian tetap bertenaga dan irit, ganti air filternya yang udah jelek teman-teman. Persiapan motor selesai, servis selesai, waktunya kita cek part-part pendukung safety lainnya. Contoh ban ya teman-teman. Kondisi ban itu wajib banget masih tebal, dan usahakan kondisinya di atas 60% ya. Karena di atas 60% itu adalah batas minimal buat saya ya teman-teman, buat saya pribadi itu adalah batas minimal ban itu masih aman untuk digunakan di jalan raya teman-teman ya gitu. Nah, ini dengan kedalaman tread segini, ini kurang lebih kondisinya sekitar 75% ya segini. Nah, masih lumayan tebal teman-teman ya, segini masih oke. Yang belakang apalagi, belakang ini masih tebal banget karena baru ganti nih, ini masih 95% malah gitu ya. Jadi periksa kondisi ban, periksa juga tekanan anginnya ya, prepare jangan sampai kurang, lebih nggak apa-apa kalau sedikit, tapi jangan sampai kurang. Kenapa kurang? Jangan. Yang pertama mempengaruhi handling, yang kedua bikin ban kalian cepat botak, bikin cepat kotak gitu ya. Nah, jadi kotak itu habis di tengah, jadi lama-lama bannya tuh nggak bulat, nggak gitu, tapi ada lurusnya dulu baru miring lagi. Jadi jangan sampai tekanan angin ban kalian kurang, karena memperpendek usia ban kalian. Plus ban kalian akan lebih cepat panas. Lebih cepat panas otomatis ada besar kemungkinan ban kalian bisa meledak di jalan. Ban udah, servis udah, terus kalian cek kampas rem kalian teman-teman ya. Jangan sampai ini diabaikan, karena ini adalah nyawanya
kalian teman-teman ya, motor matic bisa ngerem kalau ada kampas remnya ya, nggak ada engine brake, nggak ada bantuan pengereman dari apapun, hanya rem yang diandalkan untuk menghentikan motor ini. So periksa ketebalan kampas rem kalian, terutama depan ya teman-teman, jangan sampai habis, minimal banget di ketebalan 50% ya. Belakang juga sama, jangan lupa buat kalian cek ketebalan kampas remnya. Oke, semua sudah selesai, masalah permotoran sudah selesai, lampu-lampu kalian cek, lampu utama ya, jangan sampai nih kalian touring dalam kondisi ada lampu motor kalian yang mati, karena itu bikin bahaya ya. Pastiin semua lampu-lampu kendaraan kalian itu menyala dengan baik ya teman-teman. Lampu utama, ini penting banget, headlamp ya, jangan sampai mati, karena bisa aja kalian ketemu jalan jauh. Lampu sen jangan lupa, karena ini isyarat untuk kita bermanuver, nyalip-nyalip atau belok, itu penting banget. Sama lampu belakang, ini paling banyak banget orang abai atau lalai meriksa. Lampu belakang mati, ini bahaya banget, apalagi ketika kalian lagi ngerem atau lagi jalan di situasi malam hari ya. Ini wajib semua lampu menyala dengan baik ya. Oke teman-teman, itu adalah seputar masalah motor. Setelah selesai, kita beralih ke manajemen barang teman-teman, dan riding gear yang harus kita pakai apa aja. Oke, selanjutnya kita akan bahas masalah riding gear teman-teman ya, atau aparel ketika kalian berkendara untuk badan kalian. Nah, jadi riding gear atau aparel ini penting banget untuk kalian touring atau mudik teman-teman ya, mudik perjalanan jauh ya. Ini penting banget. Kenapa? Karena inilah yang akan melindungi badan kalian selama perjalanan ya. Jadi gunakanlah jaket, helm, celana, dan sepatu yang proper teman-teman. Nah, untuk celana, jelas celana panjang itu wajib teman-teman ya. Ya, celana jeans itu oke lah untuk touring ya teman-teman. Saya saranin jangan pakai celana bahan lah, karena itu terlalu tipis. Kalau sampai terjadi apa-apa itu agak berbahaya. Pakai celana jeans yang agak lumayan tebal, pakai celana touring lebih bagus lagi yang ada protektornya, itu lebih oke. Tapi kalaupun enggak, gunakan celana yang bahannya sedikit lebih tebal tapi tetap nyaman kalian pakai ya. Sepatu harus kalian pakai sepatu ya, mau sepatu cats boleh, sepatu touring lebih bagus lagi ya, lebih safety lagi. Tapi jangan pernah kalian pakai sendal kalau touring. Aduh, itu maaf ya, stupid banget orang touring pakai sendal tuh, aduh, jangan ya. Nah, untuk jaket itu wajib jaket yang tertutup ya, yang berpori-porinya tidak terlalu renggang, kayak contohnya misalkan hoodie gitu ya, atau sweater. Itu jangan kalian pakai buat touring guys, aduh ya ampun, jangan dah. Pokoknya kalian touring pakai hoodie, pakai sweater itu jangan ya, jangan. Touring gunakan jaket yang minimal banget ya, minimal jaket biasalah, jaket bomber, jaket parasut itu masih oke lah, tapi jangan sweater, jangan hoodie ya, itu terlalu tipis, pori-porinya juga lubangnya besar-besar, jadi kalian bisa masuk angin nanti di jalan. Oke. Lebih bagus kalian gunakan jaket touring yang jaket yang dikhususkan untuk touring ya, kayak Respiro Fox Trail ini yang biasa saya pakai buat touring. Ini ada protektornya nih teman-teman ya, ada protektor, jadi pasti aman banget, dan dia bahannya didesain memang untuk perjalanan jauh. Jadi ini kalau kalian pakai kagak bakal masuk angin, tapi nggak panas juga kalau kalian lagi kena macet-macetan ya. Itulah bedanya jaket yang didesain untuk touring dan jaket untuk harian. Jaket untuk touring semua dirancang sedemikian rupa, dibuat semaksimal mungkin untuk kenyamanan kita ketika kita lagi touring ya. Jadi saya saranin pakai jaket yang seperti ini. Memang mahal harganya teman-teman ya, nggak murah jaket touring itu, tapi percayalah kalian akan mendapatkan kenyamanan yang luar biasa ketika kalian menggunakan jaket yang memang diperuntukkan untuk touring atau overland jarak jauh ya. Nah, nggak terakhir sih, ada lagi sarung tangan teman-teman ya. Sarung tangan, untuk sarung tangan saya saranin kalian pakai yang full full glove, atau mau yang setengah juga nggak masalah. Saya juga sering sih pakai yang setengah.
nggak ada masalah. Tapi yang penting tangan kalian itu bagian ininya ya, bagian telapaknya itu tertutup teman-teman gitu. Oke. Nah terus helm nih, helm juga usahakan pakai helm yang memang proper untuk touring ya. Pakai helm full face lebih bagus, tapi ada beberapa orang yang nggak suka touring pakai helm full face kayak saya ya. Saya nggak suka touring pakai helm full face. Kenapa? Karena ribet. Tapi kalau kalian pakai helm half face minimal ya, gunakan helm yang dia punya visor itu sampai ke bawah teman-teman. Nih kayak begini. Nah helm yang saya pakai ini Zeus ya, tipenya berapa ya, 610 ya kalau nggak salah, saya lupa nih. Nah visor yang sampai ke bawah ini kan dagu tuh di sini ya, jadi dia melindungi dagu kita. Nah jadi setidaknya kalau kalian lagi kecepatan cukup tinggi, kalian tutup, ini anginnya itu nggak kena sampai masuk ke muka kalian gitu ya. Karena kalau pakai helm yang kacanya cuma setengah segini nih, kayak ada kan helm-helm retro gitu yang kacanya cuma setengah gitu, wah itu mah nggak enak beneran deh. Mulut kalian itu bakal penuh dengan debu gitu, rasanya tuh mulut kalian kering karena kena angin terus kan gitu. Apalagi pakai helm yang kagak ada kacanya, wadah, cobain aja sendirilah kalau emang kalian berani ya. Tapi saya tidak menyarankan kalau kalian pakai helm half face minimal yang seperti ini ya gitu. Nah itu dari riding gear. Nah untuk barang bawaan teman-teman, saya saranin kalian buat beli top box seperti ini. Kenapa? Karena dengan adanya top box ini kalian bisa menyimpan barang dengan mudah dan praktis. Usahain ya teman-teman, jangan sampai kalian ngikat barang pakai kayu ke belakang tuh. Aduh itu sebenarnya ketika kalian mudik itu lumrah kalian temui ya. Sebenarnya banyak yang pakai kayu gitu dan aman-aman aja, nggak apa-apa sebenarnya ya teman-teman. Maksudnya banyak yang melakukan itu dan masih safety sampai ke tempat tujuan. Tapi sebetulnya itu kurang bagus. Kenapa? Yang pertama, dia mempengaruhi handling motor ya. Semakin tinggi dan semakin ke belakang barang bawaan kalian, itu distribusi bobot motor kalian akan semakin bertumpu di belakang. Yang pasti handling motor kalian itu akan jadi berubah ya, jadi agak lebih sulit dikendalikan. Jadi saran saya bawa barang sewajarnya aja, nggak usah buat terlalu banyak. Kalau bawa barang bawaan kalian itu banyak, ada JNE, ada si cepat, ada paket-paket kargo yang lainnya, itu kalian bisa kirim ke tempat tujuan kalian. Jangan kalian bawa pakai motor, berbahaya. Bawa barang secukupnya aja. Di top box ini lebih aman karena tertutup, safety, nggak kehujanan, nggak kepanasan, aman dari tangan-tangan jahil juga ya. Barang-barang kalian bawa di sini, itu yang yang penting-penting itu simpan semua di sini. Kalian mau bawa ransel kayak gini teman-teman ya. Nih kayak ransel ini yang saya biasa pakai nih kalau lagi touring jarak dekat nih teman-teman. Ini biasa saya pakai yang dari Hikemore ini nggak apa-apa. Ini biasanya kalian simpen barang-barang yang lebih penting lagi, kayak misalkan kamera atau misalkan obat-obatan pribadi. Ini karena tas ini biasanya nanti akan kalian bawa kemanapun kalian turun ya. Jadi minuman apa segala macam simpen semua di sini ya. Kamera, dokumen apa segala macam simpen di tas yang memang kalian bawa terus kemana-mana, nggak ditinggal di motor ketika kalian lagi istirahat atau lagi turun dari motor gitu. Oke. Nah untuk gimana cara packing yang baik dan benar, saya udah pernah bikin videonya, nanti saya kasih linknya teman-teman di kolom deskripsi ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu persiapan yang harus kalian lakukan sebelum touring. Terus buat teman-teman yang menggunakan motor Honda ya, ketika kalian mudik jangan lupa juga download aplikasi dari Daya nih teman-teman. Karena di aplikasi ini kalian bisa menemukan bengkel-bengkel yang ada di sekitar kalian ya. Nih kayak misalkan kayak gini, di radius saya teman-teman itu ada bengkel terdekatnya ada Daya Motor Soekarno-Hatta, tuh jaraknya 1,1 kilo. Terus nanti ada lagi Tunas Jaya Motor 1,5 kilo dan seterusnya. Jadi ketika kalian berjalan, maps ini akan mengikuti. Jadi andai kata amit-amit motor kalian bermasalah, trouble gitu ya teman-teman, kalian bisa nemuin bengkel dari aplikasi ini dengan mudah gitu ya. Jadi kalian gak usah bingung lagi, kalian download aja aplikasi dari Daya Motor
untuk area Jawa Barat, teman-teman ya. Jadi kalau kalian orang-orang Jawa Barat, masih mudiknya sekitaran Jawa Barat, download aplikasi ini ngebantu banget seandainya kalian ada trouble di jalan. Dan nanti mungkin akan ada update dari posko-posko yang ada di sekitar jalur mudik. Nah, itu satu lagi. Masalah posko, jangan lupa kalian cari tahu di mana titik-titik posko kendaraan kalian, teman-teman. Karena biasanya manufaktur atau pabrikan itu menyediakan posko-posko mudik di sepanjang jalur mudik ya. Mau Honda, Yamaha, apalagi Kawasaki biasanya teman-teman ya, atau mungkin Suzuki, saya nggak tahu Suzuki ya. Tapi Honda, Yamaha pasti ada posko untuk mudik, teman-teman. Itu kalian cari tahu di mana saja titik posko mudik tersebut ya, karena di sana kalian bisa servis, bisa istirahat, bahkan bisa numpang ke toilet, bisa ke musola sholat ya, teman-teman. Jangan lupa kalian cari tahu titik-titiknya di mana aja. Gitu. Oke, jadi akhir kata kurang lebih seperti itu, teman-teman, dari saya. Semoga perjalanan mudik kalian tetap aman, nyaman, lancar sampai tempat tujuan. Semoga kalian bisa berlebaran bareng sama keluarga kalian ya. Selamat mudik buat teman-teman yang nanti akan mudik perjalanan jauh. Saya titip salam buat keluarga kalian, teman-teman ya. Titip salam hangat dari saya. Selamat berkumpul bareng keluarga. Keep safety riding, tetap safety di jalan, tetap jaga kesehatan selama perjalanan touring mudik kalian. Dan jangan lupa jaga juga emosi, karena biasanya lagi ya tensinya udah mulai tinggi karena macet, panas, lapar, haus ya teman-teman gitu. Jadi jaga emosi selama di perjalanan, dan jangan lupa juga kalian jaga juga kesehatan motor kalian gitu. Semoga membantu video kali ini, dan keep safety riding. Selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.